Kegelisahan keluarga Yesus diketahui orang-orang yang mengelilinginya, dan mereka memberitahukan pada Yesus bahwa keluarganya mencari dia. Dalam Injil Markus pasal 3:33, demikianlah sabda Tuhan. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Kemungkinan Yusuf sudah meninggal, sehingga yang disebutkan mencari Yesus adalah ibu dan saudara-saudaranya. Kesempatan ini dipakai oleh Yesus pertama-tama bukan memenuhi keinginan keluarganya, namun untuk menyampaikan pesan berkat bagi siapapun yang melakukan kehendak Allah. Jawab Yesus untuk pesan yang disampaikan oleh orang-orang yang mengelilinginya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Markus 3:34 sampai dengan 35. Yesus memberikan pengajaran kepada kita bahwa setiap orang yang mendengar dan melakukan kehendak Allah disapa dan disebutnya sebagai saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dan ibunya. Ini artinya siapakah keluarga Yesus? Setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Allah. Setiap orang yang mendengar dan melakukan kehendak Allah disapa oleh Yesus sebagai keluarganya. Jadi kita tentu saja mengerti jikalau ada sabda Tuhan menegaskan demikian, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya." Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita kedekatan hubungan antara Yesus dengan orang-orang yang melakukan perintah, melakukan kehendaknya. Yesus menyatakan diri kepadanya. Jadi di dalam hidup pelaku firman, di situ Yesus hadir dan ada. Penyertaannya dialami dan dirasakan oleh orang-orang yang hidup didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang melakukan kehendak Allah masuk menjadi bagian dalam keluarga besar Yesus. Ini menjadi perhatian untuk kita semuanya. Jangan hanya mendengar firman, jangan hanya mendengar khotbah, jangan hanya mendengar pengajaran firman Tuhan, namun tidak ada niat untuk melakukannya, namun tidak pernah melakukannya. Kalau kita hanya mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, ada ibarat seperti tong kosong berbunyi nyaring. Dan ingatlah, bagi barang siapa atau setiap orang yang melakukan kehendak Allah, masuk menjadi bagian dalam keluarga besar Yesus. Siapakah keluarga Yesus? Kita menjadi tahu dari pengajaran Yesus, yaitu setiap orang yang memegang dan melakukan kehendak Allah, ia disapa dan disebutnya sebagai keluarga besar dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, siapakah di antara kita yang ingin menjadi bagian dalam keluarga Yesus? Hiduplah sesuai dengan kehendak Allah, maka engkau menjadi bagian dalam keluarga Yesus Kristus. Saya kira perintah ini jelas. Penegasan dari Tuhan Yesus Kristus ini jelas bagi kita semuanya. Engkau dan aku, kita adalah saudara. Kita adalah keluarga Yesus. Jikalau kita selalu melakukan kehendak Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita semuanya. Puji Tuhan.